ke data pembelian ini bisa nambah stok ya. Jadi kalau misalnya stoknya udah habis, otomatis ada pembelian lagi ke supplier, dicatatnya di bagian data pembelian ini. Oke, langsung aja kita klik tombol tambah data pembeliannya. Nah, pilih supplier. Suppliernya dari mana sih kita beli barang ini? Misal dari ini ya. Terus kemudian cari barang. Cari barangnya yang mana? Cari barangnya yang tadi 76TY misal, yang ini. Harga jualnya 7 juta. Harga jualnya 2 juta, harga belinya 1 juta. Nah, dari sini harga jual dan harga beli ini tuh bisa diubah. Misal harga beli yang sekarang itu enggak segini loh. Harga beli yang sekarang itu 1.500.000. Nah, 1.500.000 otomatis nanti di bagian harga produk dia akan berubah menjadi harga belinya 1.500.000. Kualitinya kita tambah misalnya 5. Kebanyakan 5. Kemudian klik tombol pilih. Klik di sembarang tempat aja. Nah, akan muncul di sini. Pokoknya harga kualitinya, harga jualnya ada 7.500.000. Nah, kalau udah tinggal diklik proses aja. Kalau udah diklik proses, di sini ada penambahan diskon sesuai nominal, PPN kalau ada, total akhir, metode. Untuk metode ada 2 metode, ada cash, ada kredit. Untuk cash dia otomatis akan masuk aja langsung. Tapi kalau untuk kredit dia akan masuk ke bagian piutang. Di sini di menu pembelian kan ada bayar hutang ya. Nah, jadi otomatis dia akan masuk ke hutang. Oke, kita cobain untuk yang kredit, karena kalau cash pasti sama aja. Kalau kredit misal pembayarannya 7.500.000 ya. Ini sih cuman gas aja. Jadi kalau misalnya cash 7.500.000 ya udah 700.500 diklik aja. Nih kalau misalnya kurang pembayarannya, misal dia baru bayar 500.000. Otomatis kreditnya 7 juta, jatuh temponya harus diisi. Kayak gitu. Klik checkout. Berhasil menyimpan data. Di sini udah ada pembeliannya, bisa diedit juga. Kita cek di bagian menu bayar hutang. Nah, di bagian menu bayar hutang ini ada hutangnya 7 juta, sisa hutangnya 7 juta kayak gitu. Nah, kalau misal mau lihat detail, klik detail. Di sini belum ada kan waktu pembayaran, jumlah pembayaran. Nah, kalau misalnya mau dibayar, diklik aja tombol bayar. Jumlah hutangnya 7 juta lagi. Terus jumlah bayar misal dia mau 6 juta. Oke, sisa hutangnya 1 juta. Klik bayar, otomatis nanti sisa hutangnya tinggal 1 juta. Itu bisa lihat detailnya ada. Kayak gitu. Oke, selanjutnya masuk ke menu penjualan. Di sini aku mau ngasih tahu dulu untuk penjualan produk ya, belum masuk ke bagian servis. Untuk penjualan di sini kita masuk ke bagian kasir. Oh ya, sorry. Tadi kan kita beli 5 ya, pembeliannya otomatis harus bertambah 5 juga. Nah, kita cari di bagian menu produk. Nah, otomatis di sini udah bertambah stoknya menjadi 25, di mana stok yang awal itu diisi dengan 20 dan stok pembelian yang terakhir itu diisi 5 kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada pembelian lagi, otomatis dia stoknya akan bertambah. Oke. Next, langsung masuk ke bagian penjualan. Untuk penjualan ini menunya ada menu kasir, ada menu penjualan, ada bayar piutang. Sama halnya untuk yang bagian kasir, ini penjualan. Langsung masuk aja. Oke. Di sini ada nama pelanggan. Pelanggan ini harus diisi. Boleh diisi atau boleh secara umum, itu bebas. Jadi kalau mau diisi otomatis diisi ya. Terus juga sales, ini bisa non sales juga. Terus bisa cari barang. Nah, kita misal beli yang tadi ya, stoknya 25 unit, belinya misal 3. Oke, tinggal klik pilih. Oke, langsung masuk kan, harganya 2 juta, kodenya 3 sekian. Oke, udah bener. Nah, selanjutnya langsung masuk ke bagian proses bayar. Tapi di sini biar saya kasih tahu dulu, ada menu simpan, alamat pengiriman, ada cetak dan ada bayar. Bedanya apa sih? Kalau misalnya untuk simpan dia bisa diedit lagi. Kalau untuk alamat pengiriman
ini untuk bagian e-commerce atau misalnya untuk dikirimkan paket itu bisa. Di sini cetak, dia cuma mau cetak nota transaksi sama nota surat jalan kayak gitu. Terus kemudian bayar. Oke, di sini ada scanner barcode tidak aktif. Jadi di bagian kasir penjualan, kalau misalnya barcode-nya tadi udah diisi, di sini bisa diaktifkan untuk mencari barangnya dengan pakai scan. Itu tinggal diklik sip aja. Nah, dan scanner barcode-nya aktif. Kalau udah, misal bisa langsung di scan aja barcode-nya, otomatis barangnya akan muncul di sini. Sistemnya sama sih seperti kayak penjualan di supermarket yang seperti itu. Oke, lanjut. Masuk ke bagian menu bayar. Di sini ada cash, ada debit kredit, e-wallet, cicilan atau piutang. Debit kredit itu dia pilih bank. Yang tadi kan di bagian master data itu ada data lainnya, ada bank ya, itu bisa diisi. E-wallet juga bisa diisi. Ada cicilan piutang juga sama. Tadi seperti yang pembelian ada piutang, ada hutang kayak gitu, itu bisa di sini dimasukkan. Terus kalau misalnya kita pilih cash, ya tinggal di cash aja uangnya segitu. Kalau misalnya uangnya lebih jadi 7 juta, otomatis ada kembaliannya kayak gitu sih. Kalau udah tinggal diklik proses menyimpan. Nah, di sini udah ya. Udah ada. Di sini udah ada invoice-nya untuk pembelian barang apa, unitnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa, tinggal di print. Oke, next selanjutnya kita masuk ke bagian jasa servis. Untuk jasa servis, jadi kita dipisahkan ya, untuk servis sama penjualan itu dipisahkan. Tapi di bagian servis ini, misal dia pakai jasa servis tapi ada pembelian barang, itu bisa. Itu bisa. Nah, sekarang kita masuk dulu ke bagian servis. Untuk servis, pertama-tama masukkan dulu data servisnya. Di bagian menu master data ada jasa servis. Nah, di sini inputkan dulu untuk jasa servisnya. Nama jasanya apa? Misal jasa install apa ya? Jasa install komputer PC, misal jasa install PC. Harga spare partnya itu berapa sih untuk menginstal sebuah PC? Misal 500.000. Harga jasanya berapa? Misal harga jasanya cuma 100. Deskripsi opsional, tambah data berhasil, jasa install segini, totalnya biaya 600 ya. Nah, oke. Lanjut ke bagian servisnya. Servis di sini misal ada yang servis nih pelanggan. Oke, masuk. Pilih menu masuk servis. Nah, di sini udah ada ya, udah ada kolom form yang harus diisi. Ada info pelanggan. Kalau misal pelanggannya belum masuk sama sekali, bisa inputkan nama pelanggan. Nomor HP-nya misal bisa dimasukkan juga, nama unitnya misal.
Nuh, seperti itu jumlah bayarnya kayak gitu. Nah, untuk melihat semua laporan-laporannya itu bisa diklik di